Kementerian Perdagangan mengungkap temuan besar. Barang impor ilegal senilai 26,4 miliar rupiah tersebar di 4 wilayah, Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi. Pengungkapan ini merupakan hasil pengawasan intensif bersama berbagai lembaga, termasuk Balai Pengawasan Tertib Niaga, sepanjang Januari hingga Juli 2025. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyebutkan barang-barang bermasalah ini meliputi ban, bahan baku plastik, kosmetik, makanan dan minuman, obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga produk elektronik dan tekstil. Sebagian besar berasal dari 6 negara, yakni Cina, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Apa masalah utama barang impor ini? Barang-barang ini tidak dilengkapi dokumen wajib, seperti persyaratan impor, laporan surveyor, izin tipe UTTB, maupun nomor pendaftaran barang untuk produk ber-SNI. Akibatnya, produk tidak sesuai standar dan membahayakan konsumen serta industri dalam negeri. Dari 5.766 dokumen impor yang diawasi, sebanyak 317 perlu ditindaklanjuti. Hasilnya, 118 dokumen dari 52 pelaku usaha terbukti melanggar aturan. Sanksi pun dijatuhkan, mulai dari surat peringatan, penarikan dan pemusnahan barang, hingga penghentian sementara akses kepabeanan, semuanya mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2021. Mendak Budi Santoso menegaskan, impor ilegal mengganggu industri lokal dan mengancam keselamatan konsumen. Pemerintah akan terus memperketat pengawasan demi menjaga kesehatan pasar dan perlindungan konsumen di dalam negeri. Kementerian Perdagangan mengungkap temuan besar. Barang impor ilegal senilai 26,4 miliar rupiah tersebar di 4 wilayah, Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi. Pengungkapan ini merupakan hasil pengawasan intensif bersama berbagai lembaga, termasuk Balai Pengawasan Tertib Niaga, sepanjang Januari hingga Juli 2025. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyebutkan barang-barang bermasalah ini meliputi ban, bahan baku plastik, kosmetik, makanan dan minuman, obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga produk elektronik dan tekstil. Sebagian besar berasal dari 6 negara, yakni Cina, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Apa masalah utama barang impor ini? Barang-barang ini tidak dilengkapi dokumen wajib, seperti persyaratan impor, laporan surveyor, izin tipe UTTB, maupun nomor pendaftaran barang untuk produk ber-SNI. Akibatnya, produk tidak sesuai standar dan membahayakan konsumen serta industri dalam negeri. Dari 5.766 dokumen impor yang diawasi, sebanyak 317 perlu ditindaklanjuti. Hasilnya, 118 dokumen dari 52 pelaku usaha terbukti melanggar aturan. Sanksi pun dijatuhkan, mulai dari surat peringatan, penarikan dan pemusnahan barang, hingga penghentian sementara akses kepabeanan, semuanya mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2021. Mendak Budi Santoso menegaskan, impor ilegal mengganggu industri lokal dan mengancam keselamatan konsumen. Pemerintah akan terus memperketat pengawasan demi menjaga kesehatan pasar dan perlindungan konsumen di dalam negeri. Dia bisa konslet, ya bisa nyetrum dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Dari permen dari Turki, ini tidak ada laporan surveyornya. Jadi ini kan namanya makanan kan berbahaya ya. Kalau tidak ada laporan surveyor, tidak tahu kandungannya seperti apa, kalau dijual bebas di Indonesia sangat berbahaya. Ya, sehingga harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Kan kita nggak tahu Pak, coba dipakai kebakaran dan sebagainya. Ini kan sering terjadi ya kayak gitu. Itu saya yakin itu barang-barang ilegal juga. Jadi ini harus hati-hati, selain merusak, selain untuk melindungi industri dalam negeri juga tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Impor kan kalau masuk harus ada PI-nya. Ya, kalau dia tidak ada PI, berarti dia masuk secara ilegal sehingga tidak membayar biaya masuk. Sehingga harganya murah. Kalau harga murah, susu di dalam negeri kita nggak bisa bersaing. Ya, itu yang harus kita lakukan pengawasan dan tetap hal seperti itu. Tidak ada laporan surveyornya, jadi ada barang-barang tertentu
itu sebelum masuk ke sini harus ada verifikasi dari supplier yang untuk mengetahui kriteria produknya termasuk dalam rangka keselamatan kepada penggunanya. Ini tidak jelas ini barang memenuhi standar atau tidak. Dan tidak ada laporan suppliernya dan tidak ada NPB-nya, nomor pendaftaran barangnya tidak ada. Jadi ini memang benar-benar masuk secara ilegal ya. Tidak memenuhi syarat apapun yang ditentukan oleh pemerintah. Bahaya ini. Otomatis sebenarnya ketolak ya, ibaratkan ketolak. Nah ini mungkin pakai yang namanya ilegal, nggak tahu caranya lewat ya. Jadi ini memang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin. Dilindungi dengan trade remedies ya, dengan penggunaan biaya masuk anti dumping. Nah, dari Korea ya. Kementerian Perdagangan mengungkap temuan besar. Barang impor ilegal senilai 26,4 miliar rupiah tersebar di 4 wilayah, Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi. Pengungkapan ini merupakan hasil pengawasan intensif bersama berbagai lembaga, termasuk Balai Pengawasan Tertib Niaga, sepanjang Januari hingga Juli 2025. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyebutkan barang-barang bermasalah ini meliputi ban, bahan baku plastik, kosmetik, makanan dan minuman, obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga produk elektronik dan tekstil. Sebagian besar berasal dari 6 negara, yakni Cina, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Apa masalah utama barang impor ini? Barang-barang ini tidak dilengkapi dokumen wajib, seperti persyaratan impor, laporan surveyor, izin tipe UTTB, maupun nomor pendaftaran barang untuk produk ber-SNI. Akibatnya, produk tidak sesuai standar dan membahayakan konsumen serta industri dalam negeri. Dari 5.766 dokumen impor yang diawasi, sebanyak 317 perlu ditindaklanjuti. Hasilnya, 118 dokumen dari 52 pelaku usaha terbukti melanggar aturan. Sanksi pun dijatuhkan, mulai dari surat peringatan, penarikan dan pemusnahan barang, hingga penghentian sementara akses kepabeanan. Semuanya mengacu pada PP nomor 29 tahun 2021. Mendak Budi Santoso menegaskan, impor ilegal mengganggu industri lokal dan mengancam keselamatan konsumen. Pemerintah akan terus memperketat pengawasan demi menjaga kesehatan pasar dan perlindungan konsumen di dalam negeri.